Okay, good morning everyone. We will continue again our lesson. We still learn about heat, yeah. We already learned about heat until page 91. And now we will continue about change in states of matter atau perubahan wujud dari benda. You can open your textbook in page 92. Yeah, have you got it? Open your book, yeah, page 92. Now, what we'll learn today? Yeah, for today, we will learn how does heat affects solids, liquids, and gases. What are some effects of heat in our everyday life? And also, what are good and poor conductors of heat? Jadi kita akan pelajari beberapa hal apa yang menyebabkan atau bagaimana akibat daripada panas tadi terhadap benda padat, benda cair dan juga gas. Kemudian apa akibat dari panas itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa itu konduktor yang baik dan konduktor yang tidak baik. Ya, jadi kita akan pelajari ini. We will learn first from change in states of matter. When matter gains or loses heat, what will happen? Yeah, there must be something happen when the matter gains or loses heat. Akan ada akibat yang terjadi ketika sebuah benda itu menerima panas ataupun kehilangan panas. Now, what will happen for them? Of course, it will can change the states. Pasti akan mengubah wujud daripada benda tadi. How? We will learn for the example. Change in states of matter. First for solid, yeah. Do you know what is this? Of course, all of you know, yeah. This is a candle. Candle is the examples of solids. Ya, jadi ini adalah lilin. Lilin itu adalah salah satu contoh daripada benda padat. What will happen if we burn a candle? Kira-kira apa sih yang akan terjadi kalau kita bakar sebuah lilin? Nah, pasti lilin itu akan cair kan? Dia pasti akan meleleh. Lilinnya akan meleleh perlahan-lahan. Nah, ketika kita bakar lilin tadi, of course, the candle will gain heat. Yang pasti adalah lilin tadi menerima panas dari api. A candle is made of wax. When wax is heated, it changes from a solid to a liquid. Ya, jadi ketika lilin tadi dipanaskan, yang awalnya wujudnya adalah benda padat, maka dia akan perlahan-lahan meleleh, berubah menjadi benda cair atau zat cair. That is for solids. Now, for liquid. Ya, what happens when matter gains or loses heat for water? This is a water that we make it or that we heat it, ya. Ini adalah salah satu air ketika kita panaskan, atau anggaplah ketika kamu sedang memasak air. Ya, when you cook water in your kitchen, ya. Of course, when the water is boiling, we will see steam. Jadi ketika air itu mendidih, pasti kamu akan melihat asap atau uap-uap air yang keluar dari dalam panci tempat kamu memasak air tadi. Ya, this is when the water before heated, it's in liquid state. But when we heated the water, it will change into gaseous state. Ya, when water is heated, it gains heat and change from liquid to a gas. Jadi ketika air dipanaskan berarti dia menerima panas. Yang terjadi adalah air tadi yang awalnya berupa wujud zat cair, maka dia akan berubah menjadi gas. It will change into water vapor, uap air. Ya, that is the change in states of matter for solid and for liquid. Nah, how does the heat affect matter? Bagaimana panas itu? Apa sih akibat panas itu kepada benda? When matter gains or loses heat, it can change in states.
Ya, jadi ketika dia tadi menerima panas atau kehilangan panas, pasti akan berubah wujudnya. Pertama tadi solid, lilin. Heat gain artinya dia menerima panas, maka dia akan berubah menjadi liquid, menjadi zat cair. Sebaliknya dari liquid, ketika dia kehilangan panas atau lilin tadi yang sudah meleleh, kita biarkan lama-kelamaan pasti dia akan mengeras kembali dan dia akan berubah lagi menjadi benda padat, ya. From solid, if it gain heat, it will become liquid. From liquid, when it is lose heat, it will become solid. How about liquid? If the matter start from liquid, if the liquid gain heat, it will change into gases. But when gas lose heat, it will change into liquid. Jadi zat cair tadi ketika dia menerima panas seperti kita memasak air, maka dia akan berubah menjadi gas. Sebaliknya gas, ketika dia kehilangan panas atau melepaskan panas, maka dia akan berubah menjadi benda cair lagi. Okay? Do you understand until this part? Before we continue for the next, you can read also in your book in page 92. We continue page 93. How heat travels. Bagaimana panas itu dapat mengalir. Why do things become hot or cold? Things become hotter when they gain heat. We already learned about this, Things become colder when they lose heat. Heat travels from a hotter place to a colder place, Ini harus kamu garis bawahi. Panas itu selalu mengalir dari benda atau tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin. Until both places reach the same temperature. Sampai keduanya itu mencapai suhu yang sama. Example, the cold water gains heat from the surrounding until it reach the same temperature as the room. Jadi contohnya ketika kamu meletakkan air es atau segelas air yang berisi es. Air yang berisi es itu adalah suhu yang dingin, temperaturnya itu dingin. Tapi ketika kita letakkan di tempat yang terbuka, maka lama-kelamaan es itu akan mencair dan suhunya akan menjadi lebih panas. Karena apa? Karena dia menerima panas dari sekelilingnya. Karena dia menerima panas dari sekelilingnya. That's how the heat travels. Itu bagaimana, kenapa caranya tadi panas itu mengalir. Sebaliknya, ketika air panas yang kita letakkan di tempat terbuka, maka dia akan kehilangan panas, loses heat. Panasnya itu berkurang, berarti kehilangan, dilepaskan kemana? Ke sekitarnya, sampai mereka berada di suhu yang sama. Jadi itu perbedaannya. Ketika bendanya itu dingin, maka dia menerima panas. Tetapi ketika bendanya itu panas, maka dia melepaskan. Oke? Nah, why do things become hot or cold? Mengapa benda tadi itu bisa menjadi panas atau dingin? Seperti yang tadi teacher sudah jelaskan. The noodle is losing heat to the surrounding, which will cause the temperature of noodles to fall. Jadi kalau mie yang panas kita letakkan tempat yang di luar tempat terbuka, sama, dia akan melepaskan panas ke tempat sekitar, ke lingkungan sekitarnya, sehingga suhunya akan menjadi turun. The mug is gaining heat from the hot chocolate. This will cause the temperature of mug to rise. Jadi misalnya sebuah gelas kita isi dengan air panas atau coklat panas, maka akan mengakibatkan suhu dari gelas tadi meningkat. Makanya itu ketika kamu mengisi gelas dengan air panas, gelasnya juga ikut panas. Kenapa? Karena air yang panas berada di dalam gelas itu mengalirkan panas ke gelasnya. Jadi mereka harus pada suhu yang sama. Jadi suhu gelasnya tadi meningkat. So that's how the travels heat.
Okay, next we learn about good and poor conductor. Please open your textbook page 94 ya. In page 94, we will learn about good and poor conductors of heat. Materials that allow heat to flow through them easily are called good conductors of heat. Ya, konduktor baik. Conductors ini artinya konduktor ya. Benda-benda yang mengalirkan panas, yang bisa mengalirkan panas itu disebut konduktor yang baik. The examples of good conductors is metals ya. Jadi metals atau logam-logam itu besi, emas, tembaga, itu semuanya adalah konduktor yang baik. Good conductors of heat are best in making pots and pans as heat can flow through them easily to cook food. Ya, makanya itu ketika alat-alat peralatan di dapur itu biasanya terbuat dari logam. Ya, panci itu biasanya terbuat dari logam. Kenapa? Karena dia dapat mengalirkan panas dengan mudah. Sehingga ketika kita memasak, ketika kita menghidupkan api, panas dari apinya itu cepat mengalir ke makanannya. Sehingga kita akan lebih mudah memasak. Okay, so good conductors is the materials that allow heat. Jadi benda-benda yang bisa mengalirkan panas dengan mudah. Okay, that is for good conductors. Now for poor conductors. Poor conductors atau konduktor yang kurang baik. Ya, materials that do not allow heat to flow through them easily. Do not allow heat to flow easily. Ya, artinya adalah benda-benda yang sulit untuk mengalirkan panas ya, sulit. Bukan tidak bisa, tetapi bendanya ini perlu waktu yang lama untuk mengalirkan panas. The examples the materials that made up from plastic, from wood, rubber ya. Itu adalah salah satu contoh benda-benda yang konduktor yang kurang baik yang terbuat dari plastik, kayu, karet ya. Poor conductors of heat can be used to make handles of cooking utensils to protect our hand from heat during cooking ya. Jadi walaupun benda-benda ini susah untuk mengalirkan panas, bukan berarti dia tidak bermanfaat ya, tapi bisa digunakan. Contohnya apa? Pegangan penggorengan biasanya terbuat dari kayu atau terbuat dari plastik supaya apa? Supaya kita bisa memegangnya ketika benda tadi panas. Ya, coba bayangkan ketika semuanya ini sampai ke pegangannya pun terbuat dari metal, pasti kita akan sulit untuk memegangnya, apalagi ketika panci itu masih atau penggorengannya masih panas ya kan. Tadi jadi poor conductors that do not allow heat to flow easily. Ya, okay. I think that's all about our lesson today. I hope you will understand. You can see on your textbook page 95 until 96. Please do on your textbook ya. Please do on your textbook. So and then you can take the picture of your answer and send to me personally. Okay, thank you and God bless you.